Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bunda Erma Hidayah di mata pelajaran tematik ya. Baiklah anak soleh, di masa pandemi ini Bunda hanya ingin mengingatkan kepada anak soleh semua untuk tetap jaga kesehatan ya. Tetap makan makanan yang sehat, bergizi ya. Dan jangan lupa apabila kalian ada aktivitas di luar, jangan lupa kalian tetap selalu pakai masker. Oke anak soleh. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 2, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, menandai informasi pada teks yang dibaca dan menceritakan kembali isi teks. Yang kedua, memiliki tanggung jawab terhadap sampah dan mengetahui akibat tidak adanya tanggung jawab dalam masyarakat. Yang ketiga, menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Nah, jadi hari ini tujuan pembelajarannya ada 3 ya. Nah, anak soleh, sebelum kita belajar, di sini Bunda ada sebuah teks yang berjudul tentang sampah. Kita baca sama-sama ya. Sampah adalah barang atau benda yang tidak digunakan lagi. Dari sifatnya, sampah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang membusuk, contohnya adalah sisa makanan. Sementara itu, sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk. Kebalikannya ya. Contohnya adalah kaleng, botol, kaca, kayu, dan lain-lain. Sampah yang dibiarkan akan menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga mencemari udara. Sampah yang membusuk dapat mengundang lalat yang dapat menimbulkan bibit penyakit. Sementara itu sampah yang dibuang ke sungai jika dibiarkan akan menimbulkan banjir. Untuk itu kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita dengan cara memulai membiasakan dari diri sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah organik dan sampah anorganik. Nah, anak soleh, setelah kita membaca teks bersama tadi, kita bisa menguji pemahaman terhadap sebuah teks dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, terlebih dahulu kita harus menandai kata kunci tiap paragraf ya. Kata kunci tersebut dapat berupa ide pokok. Nah, teks baca. Jadi tadi kita sudah membaca teks bacaan tadi ya tentang sampah. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya itu kita harus mempunyai kata kunci atau ide pokok. Biasanya kata kunci ini ada di setiap paragraf ya anak soleh. Kata kunci ini biasanya ada di setiap paragraf. Sehingga kalau kita sudah mengetahui kata kuncinya, itu kita akan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teks tersebut yang sudah kita baca ya. Contoh nih, yuk kita jawab sama-sama ya anak soleh. Kata kunci paragraf 1 yang di sampah tadi adalah sampah adalah barang atau benda yang tidak digunakan lagi. Nah, kata kunci di paragraf kedua atau ide pokok di paragraf kedua yaitu sampah yang dibiarkan akan menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga mencemari udara. Dan kata kunci di paragraf 3, untuk itu kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Nah, mari kita ceritakan kembali teks yang sudah kita baca. Sampah adalah barang atau benda yang tidak digunakan lagi, sehingga apabila sampah dibiarkan akan menimbulkan bau yang tidak sedap, sehingga mencemari udara. Untuk itu kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita, karena itu sudah tanggung jawab kita bersama. Nah, jadi dari kata kunci tadi kita sudah memperoleh informasi dari teks yang kita baca tadi. Ya? Oke, selanjutnya masih di tentang sampah. Ternyata anak soleh kita harus punya tanggung jawab terhadap sampah di lingkungan kita. Masih ingat kan anak soleh apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah keadaan yang wajib ditanggung oleh kita ya.
Nah, berikut adalah salah satu contoh perbuatan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Misalnya seperti melakukan penghijauan atau reboisasi. Kemudian, memelihara tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, dan mendaur ulang barang bekas. Mendaur ulang barang bekas atau mengolah barang bekas ini yaitu jika misalnya kalian memiliki barang bekas yang masih layak digunakan, sebaiknya jangan langsung dibuang, karena hal ini dapat mengurangi jumlah sampah yang ada di lingkungan sekitar. Kalian dapat mengubah barang bekas menjadi barang baru yang lebih bermanfaat. Misalnya, kalian dapat membuat tas dari plastik bekas makanan, kotak tisu dari kardus dan koran, serta pot tanaman dari bekas botol plastik. Nah, mengolah barang bekas ini merupakan salah satu tanggung jawab kita terhadap lingkungan loh. Ya, tanggung jawab terhadap lingkungan atau tanggung jawab terhadap masalah sampah. Nah, tanggung jawab harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apa akibatnya apabila tidak adanya tanggung jawab? Yang pertama, dikucilkan oleh warga masyarakat. Yang kedua, tidak dipercaya oleh warga setempat. Yang ketiga, tidak dihargai warga setempat. Yang keempat, menjadi bahan pembicaraan warga setempat. Yang kelima, kebersihan, keamanan, dan kerukunan tidak terjadi. Jadi anak soleh, jangan lupa kalian itu punya tanggung jawab terhadap masalah sampah ya. Oke, karena kalian masih anak-anak nih ya, mungkin terlalu berat jika melakukan tanggung jawabnya itu dengan cara mendaur ulang. Jadi cukup dengan membuang sampah pada tempatnya dan selalu tetap reboisasi, yaitu menanam pohon, misalnya menanam tanaman ya. Oke, lanjut anak soleh. Sebagai makhluk sosial, kita memerlukan orang lain dalam kehidupan sehari-hari yang tidak dapat kita hasilkan sendiri. Makhluk sosial itu makhluk yang, maksudnya kita ya, kita sebagai makhluk sosial itu kita yang selalu membutuhkan orang lain, tidak bisa hidup sendiri ya anak soleh. Nah, contohnya seperti kebutuhan-kebutuhan. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini ada di kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada 3 jenis, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Contohnya kita membayar saat membeli sesuatu dari penjual. Bagaimana cara menghargai usaha orang lain? Yang pertama, tidak merendahkan usaha orang lain. Yang kedua, tidak mengganggu usaha orang lain. Yang ketiga, tidak merasa iri terhadap keberhasilan orang lain. Dan yang keempat, bersaing secara sehat. Serta yang kelima, membantu orang lain. Nah, anak soleh, setiap orang itu akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Nah, pada kegiatan produksi tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji. Barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen oleh distributor. Nah, artinya distributor ini penyalur ya, penyalur barang-barang hasil dari produksi ya. Nah, dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Ingat ya, distributor adalah penyaluran barang hasil produksi. Kemudian konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa, alias konsumen itu tuh seperti pembeli, ya. Yang butuh terhadap barang atau jasanya tersebut ya, itu namanya konsumen.
Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut seperti produsen, distributor, dan konsumen itu akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Jadi produsen, distributor, dan konsumen itu saling membutuhkan ya, saling berhubungan. Saling berhubungan yang akan membentuk arus diagram ekonomi. Nah, baiklah anak soleh, sampai di sini kegiatan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bisa diterima dengan baik dan anak soleh tetap selalu dalam keadaan sehat. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.